Dan ketika bahtera Nabi Nuh selesai, Nabi Nuh mengambil sepasang dari binatang dan tumbuhan untuk diselamatkan dari sebuah bencana banjir besar itu. Akan tetapi ada kendala di dalam kisah Nabi Nuh ini, yaitu kan anaknya Nabi Nuh yang durhaka. Oke. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Khan, Yafid, dan Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh alaihissalam berada dalam kapal kecuali si Kan'an. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya sendiri. Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh. Namun dengan sombongnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya saat banjir bandang semakin tinggi. Kan'an tak luput ikut terombang ambing, ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh alaihissalam sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Naiklah ke kapal bersamaku, ajak Nabi Nuh. Akan tetapi Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh alaihissalam telah memperingati Kan'an bahwa tidak akan ada yang selamat dari ajak Allah, sehingga akhirnya ia pun tenggelam bersama orang-orang lain yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah tokoh dalam Al-Quran yang merupakan seorang nabi yang ketiga sekaligus Rasul yang pertama serta merangkap dengan kedudukan sebagai ulul azmi yang pertama pada Islam. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh, contoh teladannya adalah kesabaran tanpa batas yang luar biasa. Ketika kawan-kawan semua, ya kan, nggak ada yang mustahil di dunia ini kawan-kawan. Ketika kalian mensertakan Allah kepada diri kalian, tidak ada kata mustahil, kawan. Masya Allah. Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah, yaitu penyakit kulit yang lamanya selama 18 tahun. Setelah itu diasingkan oleh orang-orang dan keluarganya. Setelah itu diuji lagi dengan nanti meninggal semua dan mengalami kebangkrutan. Dan untuk kisah untuk inspirasi yang dapat diambil untuk anak muda, yaitu dari kisah Nabi Ayub untuk selalu bersabar dalam menjalani hidup walaupun banyak musibah yang dialami. Tetaplah berserah diri kepada Allah dan jangan mengeluh dalam menjalani setiap cobaan dari Allah. Kejujuran atau kesetiaan. Waktu dia setelah ditemukan dari sumur dan tinggal di istana, ada istri raja yang menyukai dia, tetapi dia tetap teguh dengan keimanannya. Setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Intinya dari Nabi yang membaca Nabi Adam itu Nabi Adam dan Nabi Hawa kan dipisahkan di bumi jauh. Jadi intinya kita harus sabar menunggu jodoh yang akan datang. Inspirasinya, segeralah bertobat. Jangan sampai segera bertobat dan mengaku dosa. Karena Nabi Adam melakukan kesalahan, dia nggak mau menyalahkan pihak lain. Itulah laki-laki, nggak mau menyalahkan pihak lain, tidak mau perempuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Menurut kami Nabi yang menginspirasi adalah Nabi Sulaiman yang akan dijelaskan oleh saudara saya Taufik. Kami mengambil kisah dari Nabi Sulaiman sebagai inspirasi untuk umat manusia. Saya akan mempersingkatnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang harus kita teladani dari sifat Nabi Sulaiman. Yang pertama itu adalah sifat pemimpin terpercaya, adil dan bijaksana.